Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Mustafa. Saya dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi terkait manajemen sistem teknologi informasi. Kebetulan saya dari kelas karyawan ruang 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen saya terkait manajemen sistem teknologi informasi, dan berikut pemaparannya. Pertama, kita itu ingin mengenal apa sih komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Itu perannya seperti apa di masing-masingnya. Nah, perlu kita ketahui juga komponen organisasi itu menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan di sekitar organisasinya. Nah, eh, di sini struktur organisasi itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tipenya, ada culture-nya seperti apa, politiknya bagaimana, hierarkinya seperti apa, perencanaan dan pengendalian sistemnya bagaimana di internal tersebut, dan strategi, terus manajemen dan komunikasi yang ada dalam lingkup organisasi itu memiliki perannya masing-masing ya, memiliki tipenya masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan komponen organisasi itu meliputi hal-hal tersebut. Nah, bagaimana sistem informasi itu bisa diterapkan di organisasi? Nah, komponen sebelum kita menerapkan sebuah sistem informasi ke dalam organisasi, kita perlu tahu komponen apa aja sih yang dibutuhkan dalam organisasi itu dalam mengadopsi sistem informasi. Yang pertama, kita perlu ketahui ada yang namanya quality system, ada juga yang namanya information quality, dan ada juga yang namanya service quality. Nah, masing-masing ini memiliki perannya masing-masing. Masing-masing ini memiliki perannya sendiri-sendiri gitu. Nah, contoh pertama, quality system. Quality system itu kita perlu tahu bagaimana sih kualitas sistem dalam internal perusahaan tersebut. Dari sisi proses bisnisnya, alur, misalkan alur penentuan sebuah keputusan dalam sebuah internal perusahaan itu bagaimana, dari staff ke manajemen, ke level top manajemen itu bagaimana levelnya di hierarkinya. Itu mempengaruhi kualitas sistem. Terus ada yang dimaksud dengan information quality. Information quality itu sebagaimana data yang ada dalam internal perusahaan tersebut itu kita konsumsi untuk kita olah dalam sistem nantinya, dan menjadikan informasi yang bisa memberikan manfaat untuk top manajemen. Nah, yang ketiga juga ada yang namanya quality service. Nah, quality service itu adalah kualitas dari sisi sistemnya sendiri. Nah, jadi pertama kita dari kualitas sistem itu ke manajemennya, proses bisnis seperti apa, terus data yang dikonsumsi seperti apa agar kualitas informasi yang dikelola itu menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi, dan kita menjaga sisi kualitas servisnya atau layanannya. Nah, kualitas sistem dalam informasi menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem, termasuk performa sistem dan user interface. Jadi yang udah saya jelaskan tadi, kualitas sistem itu bagaimana sih setelah, kan pertama ada ini ya, proses bisnis. Nah, proses bisnis sudah jelas, kualitasnya sudah oke, kita lanjut ke informasi atau data-data yang ada dalam internal tersebut, internal company tersebut. Nah, ketika kita sudah olah, kita jadikan sebuah sistem, itu kita bisa sediakan dashboard uh, dashboard interface untuk kita sajikan ke top management gitu. Oke, di sini penggunaan sistem informasi dalam organisasi ya. Di era saat ini sebenarnya sangat-sangat penting sekali untuk setiap organisasi itu menggunakan sistem informasi. Kenapa? Karena
Dengan menggunakan sistem informasi, kita menjadi lebih efektif waktu, efektivitas waktunya lebih terjamin, terus efektivitas kerja, kinerja itu kita bisa lebih terbantu dengan adanya teknologi. Nah, contohnya gini, eee, di era di era sebelumnya, kira-kira tahun 2012 gitu ya, eee, kita melakukan jual beli barang itu selalu offline. Belum ada yang namanya e-commerce, belum ada yang namanya marketplace, belum ada yang namanya, eee, digital application lainnya gitu, belum ada. Nah, tapi semenjak sistem informasi itu masuk ke dalam sebuah organisasi, ini sangat memberikan impact atau memberikan dampak kepada masyarakat bahwasanya kita itu, bukan ya bisa dibilang terpengaruh oleh teknologi, tapi ya memang teknologi itu membantu aktivitas kita gitu di lapangan. Contohnya ketika kita ingin melakukan pembelian barang, itu kita menjadi lebih mudah nih untuk melakukan perbandingan harga di tiap tokonya, atau tiap pasarnya, atau tiap marketnya. Perbandingan harga, perbandingan kualitas, perbandingan, testimoninya juga. Kita bisa lebih, real time gitu untuk mengetahui sebuah produk itu bagus atau tidaknya. Nah, itu di sisi, customer. Nah, di sisi, company kita bisa langsung mengetahui kondisi pasar di lapangan itu seperti apa gitu. Kebutuhan yang dibutuhkan di pasar itu apa? Apa sih yang lagi dicari? Apa sih yang lagi ramai gitu dibutuhkan oleh kebanyakan customer gitu. Nah, ini peran dari sistem informasi itu dalam, organisasi company. Ya itu, mendukung proses bisnis, dari sisi accounting-nya, riwayat pemesanan pelanggan, terus histori perkembangan transaksi dia, terus, profit loss-nya di sebuah company tersebut, itu kita bisa, kelola dalam dashboard-nya. Terus juga kita bisa membantu mengelola dalam sisi pengambilan keputusan di bagian manajerialnya. Nah, kenapa kita bisa dibantu oleh sistem? Ya karena kita itu punya data, kita itu punya informasi. Nah, dari informasi yang secara real time ini kita bisa langsung, membuat insting bahwasanya kita bisa memberikan keputusan itu lebih cepat lagi. Beda halnya ketika kita masih manual untuk memberikan keputusan itu kita, ngumpulin datanya aja lama gitu. Nah, kalau, eee, era saat ini itu sudah real time gitu, udah cepat. Terus mendukung dukungan strategis, ya itu, semua divisi-divisi sudah diberikan bagiannya masing-masing. Seluruh divisi sudah diberikan, privilege-nya masing-masing dalam aplikasi. Jadi, ya wajar saja jika sistem informasi ini sangat membantu kebutuhan di lapangan atau internal company tersebut. Oke, di sini, kita perlu ketahui juga sistem informasi itu sebagai alat bantu proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana caranya sebuah sistem informasi itu bisa menjadi, eee, cara atau tools untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, menurut, JRJ, ini katanya pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Nah, jadi misalkan ketika ada 2 alternatif yang ada itu, eee, pengambilan keputusan itu ada gitu, bisa dibilang di situ. Nah, terus, menurut James, katanya pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara, pemecahan masalah. Ya, benar. Lalu faktornya apa aja gitu, sistem informasi sebagai, pengambil keputusan. Nah, peranan sistem informasi itu merupakan alat bantu yang sangat membantu manajemen dalam halnya memberikan keputusan. Kenapa? Ya karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena dengan ada sistem informasi kita mendapatkan data atau informasi itu menjadi lebih cepat. Nah, dengan kita memiliki informasi, kita otomatis bisa memberikan sebuah keputusan atau decision-nya. Oke. Nah, sekarang kita bicara dampak. Apa sih dampaknya, untuk masyarakat? Apa sih dampaknya untuk organisasi? Apa sih dampaknya untuk aktivitas bisnis? Apa sih dampaknya untuk, masyarakat ya, ketika sistem informasi itu masuk ke dalam sebuah organisasi? Kita bisa rasakan di era yang sekarang itu sangat sekali terasa karena
kita sebagai masyarakat itu merasa lebih dimanja oleh teknologi karena tools-tools yang diciptakan oleh digital company saat ini juga sangat ini ya, sangat bagus karena bisa kita bilang kita butuh apa sih di internet, nah itu bisa langsung disajikan. Kita butuh barang, itu bisa disajikan. Kita butuh berkendara ke luar gitu, ke lokasi dari lokasi A ke lokasi B, itu sudah disediakan. Bahkan pembayarannya pun sudah digital. Itu sudah sangat dampak banget gitu. Terus dampak aktivitas bisnisnya itu dapat melakukan manual menjadi digital lebih mudah ya. Seperti tadi pembayaran, terus pemesanan barang itu bisa kita lakukan secara lebih mudah. Terus secara organisasi itu kita bisa mengambil keputusan lebih cepat, mengetahui perkembangan finansial perusahaan secara real time, mengetahui laba rugi perusahaan, mengetahui apa sih yang dibutuhkan konsumen saat ini gitu. Itu bisa lebih cepat. Banyak sekali manfaatnya ketika sistem informasi sudah masuk ke dalam lingkup organisasi. Nah, sekarang bagaimana sih pengaplikasiannya ketika basis data dan programming itu ada dalam sebuah organisasi? Ya, sangat penting sekali ya namanya juga sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi itu otomatis kita memerlukan yang namanya basis data. Basis data itu apa? Basis data itu adalah kumpulan data yang kita simpan dalam database. Contohnya ada di MySQL, ada di Postgre, atau ada di Oracle, gitu ya. Dan jenis database lainnya. Nah, basis data itu akan kita kelola menjadi sebuah informasi, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, contohnya kita membangun aplikasi e-commerce. Nah, e-commerce ini kita bisa konsum menjadi dashboard monitoringnya bagi manajemen, apa sih yang dibutuhkan oleh customer saat ini, apa sih yang sedang dicari customer saat ini, itu kita bisa konsum dari basis data tersebut. Nah, bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dalam pengembangan aplikasi web ini, kita ada yang namanya PHP, ada yang namanya Java, ada banyak alternatif dalam pengembangan aplikasi berbasis web based. Oke, sekian presentasi dari saya, pemaparan materi saya mengenai hal ini. Kurang lebih mohon maaf, saya Rizky Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.